Setiap beri kebaikan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap episode dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihana dengan NIM 314024000104 kelas AK4E2. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021-2025. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi yang produknya banyak digunakan masyarakat Indonesia. Alasan saya tertarik observasi di perusahaan ini karena laporan keuangannya yang lengkap dan dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kondisi keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Dan saya juga ingin mengetahui lebih dalam tentang laporan posisi keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia yang sering kali dipakai oleh masyarakat Indonesia. Profil singkat PT Unilever Indonesia Tbk, kode saham UNFR, industri barang konsumsi, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari, memiliki jaringan yang luas di Indonesia dengan visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya dengan tujuan mulia, mencerahkan dan memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat setiap hari, serta berkomitmen pada bisnis yang berkelanjutan dengan misi utama menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas, memastikan pertumbuhan bisnis yang konsisten, kompetitif, dan menguntungkan serta bertanggung jawab. Tujuan analisis, di mana tujuan analisis yang pertama mengetahui perkembangan kondisi keuangan PT Unilever Indonesia, menganalisis perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas, serta mengukur kinerja perusahaan melalui analisis rasio. Metode analisis yang saya gunakan yaitu analisis horizontal, analisis common sense, analisis rasio keuangan, serta analisis arus kas. Metode ini saya gunakan agar perubahan kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat secara lebih jelas dari tahun ke tahun. Analisis common sense, di mana proporsi aset lancar mengalami perubahan setiap tahun. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan aset lancar yang cukup besar. Aset tidak lancar mengalami penurunan proporsi pada tahun 2025, serta liabilitas masih menjadi sumber pendanaan terbesar dibandingkan ekuitas. Berikut adalah grafik yang bisa saya tampilkan di PPT. Yang kedua, grafik liabilitas dan ekuitas. Hasil analisis rasio, di mana hasil analisis rasio yang pertama yaitu ROA, di mana nilai ROA PT Unilever pada tahun 2021-2025 berturut-turut sebesar 0,30, 0,29, 0,27, dan 0,38. Nilai ROA mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2024, yang berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki semakin menurun. Namun pada tahun 2025 ROA meningkat menjadi 0,38 sehingga menunjukkan bahwa perusahaan kembali lebih efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.
Analisis yang kedua yaitu ROE. PT Unilever pada tahun 2021-2025 berturut-turut sebesar 1,33, 1,34, 1,33, 1,57, dan 1,71. Secara umum, ROE mengalami peningkatan terutama pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki pemegang saham semakin baik. Dengan kata lain, modal yang ditanamkan oleh pemegang saham mampu memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Analisis yang ketiga, ROI, di mana PT Unilever Indonesia Tbk dalam menghasilkan laba dari investasi yang dimiliki mengalami perubahan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, nilai ROI sebesar 0,30, kemudian sedikit turun menjadi 0,29 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 0,27 pada tahun 2023. Tahun 2024 ROI turun lagi menjadi 0,21 yang menunjukkan hasil investasi perusahaan kurang optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2025 ROI meningkat cukup menjadi 0,38 sehingga dapat dikatakan perusahaan mampu memanfaatkan investasinya dengan lebih baik untuk menghasilkan laba. Analisis selanjutnya, current ratio, di mana PT Unilever memenuhi kewajiban jangka pendek mengalami perubahan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai rasio terbesar sebesar 0,61, kemudian turun menjadi 0,55 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 0,45 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 rasio meningkat menjadi 0,74 yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek mulai membaik. Namun karena seluruh nilai rasio masih di bawah 1, aset lancar perusahaan masih belum cukup untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio, PT Unilever dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan juga mengalami perubahan nilai rasio pada tahun 2021-2022 sebesar 0,61, kemudian turun menjadi 0,55 pada tahun 2023 dan 0,45 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 rasio meningkat menjadi 0,74 yang menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan mulai membaik. Meskipun demikian, nilai rasio yang masih di bawah 1 menunjukkan bahwa aset lancar yang paling likuid masih belum mampu menutupi seluruh kewajiban jangka pendek perusahaan. Debt to asset ratio atau DAR. PT Unilever mengalami perubahan selama tahun 2021-2025. Rasio ini naik dari 0,77 pada tahun 2021 menjadi 0,87 pada tahun 2023, yang berarti semakin banyak aset perusahaan dibiayai oleh utang. Namun pada tahun 2024 dan 2025 rasio turun menjadi 0,78 sehingga kondisi perusahaan mulai lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Debt to equity ratio, di mana PT Unilever Indonesia Tbk cenderung meningkat dari 3,41 pada tahun 2021 menjadi 6,47 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan penggunaan utang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Pada tahun 2025 rasio turun menjadi 3,47 sehingga ketergantungan perusahaan terhadap utang mulai berkurang meskipun nilainya masih cukup tinggi. Ini berikut saya sertakan diagram RTO. Berikut saya sertakan diagram RTO dan ITO. Tampilkan diagram TATO dan EPS. Serta yang terakhir, analisis rasio dengan metode PER. Berikut diagram yang saya lampirkan.
Secara umum, perusahaan masih mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik, namun terdapat beberapa rasio yang mengalami perubahan sehingga perlu menjadi perhatian manajemen. 3. Analisis mendalam. Yang pertama, total aset mengalami penurunan pada periode 2021-2024, kemudian meningkat pada tahun 2025. Yang kedua, liabilitas juga meningkat pada tahun 2025. Yang ketiga, ekuitas kembali meningkat pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan masih cukup baik meskipun mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Profitabilitas perusahaan sempat menurun tetapi kembali meningkat pada tahun 2025. Likuiditas juga menunjukkan perbaikan setelah mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan liabilitas masih lebih besar dibandingkan ekuitas sehingga perusahaan perlu tetap berhati-hati dalam mengelola sumber pendanaannya secara keseluruhan. PT Unilever masih memiliki kinerja keuangan yang cukup baik PT Unilever masih memiliki kinerja keuangan yang cukup stabil dan mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. 3 rekomendasi untuk manajemen. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan aset lancar agar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih baik. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang berasal dari utang sehingga struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, terus melakukan efisiensi biaya dan peningkatan penjualan agar laba perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Serta 1 rekomendasi untuk investor, PT Unilever Indonesia Tbk masih layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan investasi karena memiliki kinerja keuangan yang relatif stabil. Meskipun demikian, investor sebaiknya tetap memperhatikan perkembangan tingkat utang dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum mengambil keputusan investasi. Mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.